Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, yang telah memberikan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya, saya Yusuf Nugroho Kawitanto selaku sebagai MC acara pagi hari ini akan membacakan susunan rundown acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Bagas. Yang ketiga, nyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ariela. Keempat, arahan dan amanat dari Kepala Madrasah yang diwakilkan oleh Bapak Tepi Kurnia MPD. Acara selanjutnya, setting teknik acara kumulatif oleh Panitia Pelaksana dan Pembina OSIS MTS Nur Saada oleh Mr. Ahmid Anis MPD. Selanjutnya, penjelasan materi tentang demokrasi dan pemilu oleh Ibu Anissa Almin. Lalu selanjutnya, penajaman visi dan misi dan program paslon oleh panelis. Selanjutnya, penayangan video para paslon oleh 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya, perhitungan suara. Dan terakhir adalah pengumuman ketua dan wakil OSIS yang terpilih. Dan yang terakhir adalah doa penutup oleh Ustadz Samad. Baik, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ariela. Lagu 91. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik semuanya, jangan ada yang bersuara. Hidup
Masuki acara selanjutnya, arahan dan amanat dari Kepala Madrasah yang diwakilkan oleh Bapak Tepi Kurnia MPD. Kepada Bapak Tepi Kurnia MPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para hadirin siswa-siswi MTS Nurul Saadah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan pemilu OSIS. Mudah-mudahan aktivitas ini membawa bekal pengalaman kalian secara praktis tentang bagaimana menyampaikan aspirasi kalian memilih calon pemimpin OSIS tahun pelajaran 2022 dan 2020. Bahwa beri salam semoga tercurahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai semangat dari para madrasah. Bahwasanya pemilu OSIS ini sangat penting sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun nomor 8 tahun 2012, bahwasanya pemilu itu adalah bagaimana setiap orang bisa memberikan haknya, kedaulatannya dalam rangka pemilu dan memilih siapa yang layak sebagai pemimpin. Maka dari itu inilah adalah pesta rakyat yang harus kalian bisa ikuti dengan ya. Pemilu itu berlangsung harus luber. Tahu itu luber? Dia langsung. Jadi secara langsung tidak boleh diwakil. Hukumnya adalah umum. Siapa saja berhak. Siswa dan siswi memiliki hak yang sama. Bebas, tanpa tekanan, tanpa pengaruh pihak lain. Kemudian rahasia. Jadi kalian memiliki hak tidak memberi siapapun, tidak memberitahu siapapun siapa yang kalian pilih. Dan yang terakhir jujur dan adil. Ya, artinya jujur, tidak boleh ada kecurangan. Kita di sini insya Allah semuanya secara sistematis kita pantau, jadi tidak ada oknum-oknum yang melakukan. Dan yang adil itu adalah ketentuan dari hasil yang sah yang suara kalian berikan. Insya Allah dapat kita akan tetapkan siapa nanti yang menjadi ketua. Dan pesan saya kepada calon para paslon beserta dari calon-calon ketua OSIS supaya mudah-mudahan yang terbaiklah yang kalian berikan nanti untuk sekolah ini. Dan juga para peserta yang anggota OSIS MTS Nurul Saadah dapat memberikan kontribusi yang positif juga bagi kemajuan dan perkembangan MTS.
Ya, semoga kalian tetap semangat semua hingga akhir acara nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Tepi atas penyampaian amanatnya. Selanjutnya, setting teknik acara akumulatif yang akan dibawakan oleh panitia pelaksana dan pembina OSIS MTS Nurusada, Mr. Ahid Anis MPD. Kepada Mr. Ahid Anis MPD dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Kepala Majelis yang terhormat Wakil Kepala Majelis dan yang terhormat ini angkatan kelas BM yang alhamdulillah sangat pada ini bersama semuanya. Terima kasih atas kehadiran. Baiklah, pada kesempatan ini kami tidak sebagai ketua panitia jawab acara ini sekaligus ingin menyampaikan akta pada acara dan waktu. Hari ini hanya yang akan diambil ketua dan wakilnya saja. Setelah itu nanti akan diumumkan siapa pemenang. Setelah terpilih, nanti ketua dan wakil punya hak prerogatif untuk memilih siapakah pengurusnya, seperti misalnya presiden sudah terpilih. Presiden punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya, para dan nanti minggu depan adalah LDKS. Jadi yang calon OSIS nanti minggu depan ditentukan nomor OSISnya pada acara LDKS. Nah, acara ini dibuat untuk kemudian pimpinan kalian. Jadi OSISnya meskipun pesan kami sebagai selanjutnya mencari ketua OSIS yang punya ide, punya gagasan, punya pemikiran yang kuat. Itu sangat sulit sekali ya. Mungkin karena kalian masih SMP, konsep berpikir kalian masih belum terlalu luas. Maka tidak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba untuk mengadakan. Kemudian nanti acara ini berlangsung. Jadi setelah selesai nanti ke masjid sholat zuhur ya. Jadi pulangnya setelah sholat zuhur. Pulang. Ya. Jadi tidak ada yang pulang setelah habis sholat. Dan nanti mengenai teknis pelaksanaan pencoblosan nanti akan disampaikan koordinator. Dan mohon maaf kepada yang berhormat dan kata orang-orang penyelenggara ada hal yang kurang berkenan. Tidak terlambat besar, semuanya harus diisi dengan baik ya, tidak ada yang banyak dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Mr. Ahmad MPD yang menyampaikan pendapat acaranya. Acara selanjutnya penjelasan materi tentang demokrasi dan pemilu oleh Ibu Anissa Almi SPD. Pada Ibu Anissa Almi SPD dipersilakan. Hai
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Asada Habib Ali Ridho MSI, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Mursada Susi Hartati, saya hormati Wakil Kepala Madrasah Ibu Windarti dan Bapak Tepi serta Pak Emin. Saya hormati Bapak Ibu guru semua dan juga kakak-kakak PKL serta anak-anak tercinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa praktekkan secara langsung salah satu materi pelajaran PPKN, yaitu tentang kedaulatan rakyat. Ya, kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya dan juga mendapat syafaatnya nanti. Baik, sebelum saya mulai, karena ini adalah pemilihan ketua OSIS yang melibatkan seluruh warga sekolah, maka saya minta ketua OSIS maupun siswa-siswi lain yang masih berada di luar yang tidak memiliki tugas pada saat ini, saya minta untuk masuk ke dalam ruangan. Silakan yang masih di luar untuk masuk ke dalam ruangan, boleh berdiri ataupun ya, atau di depan kalau kelihatan presentasinya boleh dipersilahkan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran yang sudah mendukung dan juga akhirnya melaksanakan acara pemilihan ketua OSIS dengan meriah dan juga bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi semua serta lengkap dengan seluruh prosedural. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang pemilihan ketua OSIS ini yang sekaligus juga kalian mempraktekkan atau fungsi serta tujuan. Oke. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, di mana dalam sistem kedaulatan rakyat ini rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahannya. Dan sistem pemerintahannya diatur berdasarkan sistem demokrasi, di mana demokrasi ini pertama kali diperkenalkan oleh negara Yunani, lalu kemudian dikembangkan di negara-negara lainnya dan dikembangkan ajaran-ajarannya sampai akhirnya dapat dilaksanakan di berbagai negara di dunia sampai saat ini. Demokrasi artinya secara ringkas dan secara simpel bisa kita simpulkan seperti tampilan di gambar tersebut. Ya, Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah the government from the people, by the people, and for the people. Secara ringkas, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, ketika demokrasi dilaksanakan, pemerintahannya berasal dari rakyat. Seluruh jajaran pemerintahan dibuat dan disusun untuk kepentingan rakyat. Dan rakyat boleh menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, usulnya, sarannya, kritiknya kepada pemerintah. Nah, demokrasi ini dilaksanakan mulai dari pemerintahan di atas, dari negara, kemudian berturun lagi
masyarakat, lalu juga dilaksanakan di sekolah. Salah satunya nanti ciri dari negara yang menerapkan demokrasi adalah adanya pemilu. Nah, demokrasi pada awalnya dilaksanakan secara langsung. Jadi rakyat dalam sebuah wilayah semua ikut memikirkan pemerintahan. Di Yunani saat itu yang berpenduduk sekitar 80 orang, semuanya 80 orang itu ikut dalam pemerintahan. Maka disebut dengan demokrasi langsung. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian bertambahnya populasi manusia, maka demokrasi langsung tidak bisa lagi dilaksanakan. Maka dilaksanakanlah demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang memikirkan tentang pemerintahan. Nah, wakil-wakil rakyat ini dipilih melalui pemilu. Baik, tadi Pak Tepi sudah menyampaikan dengan undang-undang resminya, ya. Apa tadi arti pemilu? Ada yang ingat? Ada yang ingat tadi apa yang disampaikan Pak Tepi? Pemilu kepanjangannya apa? Pemilihan umum. Ya, dijelaskan bahwa pemilihan umum ini dilaksanakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat, di mana seluruh warga negara memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di pemerintah. Nah, kalau di negara kita pemilu ada 4 macam. Pemilu legislatif, ya, pemilu presiden, kemudian pilkada, apa? Pemilihan kepala daerah, dan yang terakhir pemilu di tingkat kabupaten. Baik. Kemudian di lingkungan masyarakat juga ada pelaksanaan pemilu, ya. Ada pemilihan ketua RT, ada pemilihan lurah, dan di sekolah juga sama, kita melakukan pemilu namanya pemilihan ketua OSIS. Baik. Ya, kemudian pemilu ini dilaksanakan dengan 6 asas. 6 asas ini harus ada dalam pemilu. 6 asasnya disingkat menjadi luber dan jurdil. Apa? Luber dan jurdil. Luber itu terdiri dari L-nya adalah langsung. Jadi semua wajib langsung menyatakan pemilihannya. Wajib hadir dan mencoblos. Tidak boleh diwakilkan. Oke. Kemudian yang kedua, U-nya adalah umum. Semua warga negara yang berhak memilih dan termasuk dalam daftar pemilih wajib melakukan pemilihan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Kemudian B-nya adalah bebas. Setiap pemilih menentukan pilihannya tanpa paksaan. Semua pemilih memilih berdasarkan hati nuraninya. Mau pilih siapa yang akan mewakilkan dia di dalam pemerintahan. Oke, kemudian rahasia. Artinya pilihan dari si pemilih tidak boleh diketahui oleh siapapun. Oleh karenanya di tempat pemilihan suara harus ada bilik suara. Sehingga ketika kamu memilih tidak ada yang mengetahui apa pilihan kamu. Kemudian jur, artinya jujur. Semua pihak yang terlibat, baik paslonnya, baik panitianya,
baik rakyatnya yang memilih dan seluruh yang terlibat harus mempraktekkan sikap jujur. Tidak boleh curang, tidak boleh mengunggulkan satu calon dan menghalalkan segala cara, tidak boleh. Ya, oke. Yang terakhir deal, adil. Artinya semua pihak yang terlibat di dalam pemilu harus berlaku adil, tidak membeda-bedakan, dan semuanya diusahakan untuk bisa mendapatkan hasil secara adil. Oke, next format. Nah, ini tata caranya ya, perhatikan baik-baik. Ketika pemilu dilaksanakan, semua warga negara, karena saat ini kita ada di sekolah, maka saya sebut sebagai warga sekolah. Semua warga sekolah boleh ikut andil dalam pemilihan. Ya, nah alurnya adalah sebagai berikut. Gambarnya kelihatan nggak? Ya, pertama kalian memasuki ruang atau disebutnya dengan TPS, tempat pemungutan suara. Kalian masuk, kemudian nanti di depan pintu masuk ada daftar pemilih. Nah, kalian nanti tanda tangan di situ, absensi pemilih. Kemudian setelah absen di pintu masuk, lalu kalian ke meja yang memberikan kertas suara. Jadi nanti setelah kalian absen, kalian akan diberikan kertas suara. Lalu setelah kalian menerima kertas suara, kalian ke bilik suara. Kemana? Bilik suara. Kemudian nanti di bilik suara, kalian buka kertas suaranya, lalu pilih salah satu paslon dengan cara mencoblos. Nanti sudah disediakan alat coblosnya di kotak Setelah selesai kalian coblos salah satu paslon, kemudian lipat kembali kertas suaranya. Setelah kalian lipat kertas suara, kemudian bawa kertas suaranya menuju kotak suara. Ingat, ada bilik suara, kemudian kotak suara. Sampai di meja kotak suara, kalian masukkan kertasnya. Ya, lalu setelah kalian nanti memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, kalian menuju ke meja tinta. Ya, kalian celupkan jari kelingking kalian di tinta sebagai tanda bahwa kamu sudah melakukan pemilihan ketua OSIS. Baik, baru kemudian setelah itu kalian keluar. Paham? Ada yang mau nanya? Baik, selanjutnya boleh ditampilkan format kertas suaranya. Nanti kalian akan dapat kertas suara seperti ini. Ya, kertas suaranya nanti seperti ini. Oke? Nah, kertas suara yang sah, ya, kriterianya yang pertama harus memilih salah satu pasangan calon. Jadi coblosannya hanya di satu pasangan calon, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, hanya satu yang dicoblos. Kemudian yang kedua, coblosannya harus di areal kotak suara, boleh di nomornya, boleh di gambar wajah calon ketua dan wakilnya. Ya, boleh di gambar wajah calon
wakilnya, boleh juga di namanya. Ya, di sini ada Keisha dan Kelila, Helena dan Alika, Gapan dan Yusuf. Boleh kalian coblos di namanya. Ya. Oke, boleh di nomornya, di wajahnya, di foto wajahnya atau di namanya. Itu suara sah. Baik. Kemudian jika coblosannya mengenai pinggir kotak, masih di dalam kotak, itu dianggap sah. Oke, dianggap sah. Baik. Kemudian ada 3 coblosan dalam kotak, masih dianggap sah. 3 coblosan di dalam satu kotak paslon masih dianggap sah. Kalau lebih dari 3 coblosannya atau sampai rusak kertas suaranya bolong, tidak sah. Hati-hati ya, lebih dari 3 coblosan atau kertas suara bolong, ya robek, kertas suara tidak sah. Ya, kemudian kalau kalian coblos di tengah-tengah sini, itu tidak sah. Ya, nih dengerin. Saya ulangi. Karena ini masih dalam ranah satu kotak dengan nama, kalau di sini masih kita anggap sah. Oke. Jadi dalam kotak dari nomor terus pinggir sini sampai sini masih kita anggap sah. Kalau kamu coblos di tengah-tengah sini tidak sah. Oke? Nah, baik, saya ulangi ya. Kertas suara yang sah pertama, kalian boleh coblos salah satu pasangan calon. Coblosannya boleh sekali. Ya, tidak boleh atau yang dianggap tidak sah kalau coblosannya ada di 3 pasangan calon. Itu kertas suara dianggap tidak sah. Ya, terus kertas suara sah itu mulai dari nomor, kotak wajah, paslon sampai nama. Ini masih dianggap sah. Kalau sudah keluar dari kotak, kalian coblos di sebelah sini, itu tidak sah. Ada yang mau nanya? Bisa dipahami? Baik. Tapi saya yakin kalian semua pasti semuanya adalah pemilih yang pandai. Gak perlu cari sensasi dengan nyoblos 3 kali. Ya, cukup sekali saja coblosnya. Di namanya boleh, di fotonya boleh, di nomornya boleh. Suara yang tidak sah adalah pertama, mencoblos lebih dari 1 pasangan calon. Ya, mencoblos lebih dari 1 pasangan calon. Kemudian kertas suaranya robek atau bolong, itu juga tidak sah. Ketiga, mencoblosnya bukan pakai alat yang disediakan, juga tidak sah. Ya, mencoblosnya harus menggunakan alat yang disediakan. Baik. Menurut undang-undangnya, surat suara yang tidak sah kriterianya ada 4 ya. Tidak boleh juga mencoret-coret kertas suara. Karena kalau kertas suaranya ada coretan, dianggap tidak sah. Oke? Baik. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya, baik. Tadi saya ulangi, kita di sini belajar untuk menjadi pemilih yang baik. Ya, jadi pemilih yang baik. Maka kalian cukup mencoblos 1
kali saja di areal tadi yang sudah dianggap sebagai kertas suara sah. Oke, kemudian nah ini aturan perhitungan suara ya. Untuk pemilihan ketua OSIS ini disamakan dengan presiden, karena presiden itu biasanya dicalonkan dengan presiden dan wakil presidennya. Yang pertama ketentuannya adalah perhitungannya nanti pemenangnya diambil dari suara terbanyak. Jadi yang mendapatkan suara dari warga sekolah terbanyak ialah yang diangkat menjadi ketua dan wakil ketua. Namun ya jika ada suara imbang, kalau di pemilu presiden kalau suaranya imbang maka diadakan lagi pemilu yang kedua. Gitu ya, tapi kalau di sekolah kalau suaranya imbang maka diminta satu orang yang tidak bisa mencoblos pada hari ini, gitu ya, untuk mencoblos pilihannya, dan nanti siapa yang dicoblos pilihannya oleh satu orang tersebut artinya 50% plus 1, maka dia yang diangkat menjadi ketua dan wakil ketua. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian semua di sini menjadi pelaksana demokrasi di lingkungan sekolah. Maka kalian wajib mengikuti ya demokrasi ini dengan baik. Semua menyalurkan aspirasinya, tidak ada yang tidak mencoblos, tidak ada yang golput, tidak ada. Semuanya nanti ketika diberikan kertas suara, silakan berikan suara kalian. Suara kalian mau dipilihkan untuk siapa? Kalian pilih siapa wakil kamu nanti yang akan mewakilkan pendapat-pendapat kamu, yang akan mewakilkan suara kamu di sekolah. Kemudian kepada paslon, ya, pasangan calon, dan nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS harus bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai wakil dari teman-temannya semua, gitu ya, yang akan melaksanakan program-programnya untuk kepentingan siswa, kepentingan sekolah, dan kemajuan kita bersama. Gitu ya, jadi Ibu harapkan pemilihnya menjadi pemilih yang cerdas, yang baik, yang mengikuti proses pemilihan dengan baik, semua ikut serta, kemudian mengikuti prosedur yang baik, gitu ya. Tadi seperti yang sudah dilaksanakan, ketika ambil kertas suara, jangan merusak kertas suara, jangan mencoret, cukup coblos satu pasangan calon saja. Oke, kemudian kepada nanti yang sudah terpilih, berarti sudah dipilih oleh teman-temannya untuk menjadi wakil-wakil teman-temannya. Maka laksanakanlah program-program yang bisa memajukan kecerdasan maupun akhlak dari teman-temannya serta memajukan sekolah. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa Armi terhadap penjelasannya tentang demokrasi dan Oke, bisa dilanjut? Lanjut ya. Pertanyaan kedua untuk paslon nomor 2. Andai kamu terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan murid yang keras kepala?
hatinya. Bila dia melakukan kesalahan yang fatal, maka saya berkonsultasikan kepada guru BK. Oke, beri tepuk tangan. Pertanyaan nomor 4. Nomor 3. Apa respon Anda apabila ternyata kalah dalam pemungutan suara pemilihan ketua OSIS? Saya cukup sabar. Bila saya tidak terpilih, sabar dan sportif dan memberikan semangat dan sportif kepada ketua OSIS yang terpilih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS, namun ketika dalam perjalanan menjadi dan pengurus OSIS terjadi kesalahan, bagaimana hukuman bagi ketua OSIS yang melakukan kesalahan? Menghukumnya dengan adil tanpa membelas kasih, karena dia ketua organisasi. Ya baik, lanjut Bang. Oke, pertanyaan ketiga. Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, program kerja apa yang akan kamu lakukan untuk membuat sekolah ini lebih maju? Saya akan membuat program dengan menjaga nama baik sekolah dan meningkatkan masyarakat yang di sini menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya dari TV. Pertanyaan nomor 4. Mengapa kamu ingin menjadi ketua OSIS? Supaya apa? Jelaskan. Karena itu mimpi saya dan menambah wawasan dan berpengalaman. Iya, cukup bagus. Sekarang boleh, apa-apa. Masih semangat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kamu memberikan apresiasi terhadap siswa-siswi yang sanggup mengharumkan nama sekolah, baik akademik maupun non-akademik? Ya, waktunya berhabis. Memberikan semangat dan terus mengharumkan nama baik sekolah. Iya, cakep. Selanjutnya pertanyaan keempat untuk paslon nomor 2. Apakah kamu punya strategi agar senior bisa turut aktif dalam kegiatan sekolah? Ya, mengikuti semua kegiatan yang di sekolah yang ada. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, yang kelima. Seberapa yakin kamu terpilih menjadi ketua OSIS?
Insya Allah saya yakin menjadi ketua OSIS. Ya, semangat. Luar biasa. Lanjut pertanyaannya. Jika nanti ada dua pilihan antara mempertahankan dan mengeluarkan anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS, kamu pilih mana? Mempertahankannya bila dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Iya, cakap. Pertama. Oke, kita lanjut ya. Tapi tepuk tangan dulu dong buat kasih semangat. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk paslon nomor 2. Jika ada program kerja yang dilarang guru, tapi program kerja tersebut justru didukung oleh murid, pihak mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Alasannya. Pihak guru. Tapi mengadakan musyawarah kembali kepada anggota OSIS dan guru-guru. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Selanjutnya kita sambut paslon nomor 3, Gadfan dan Yusuf. Silakan beri tepuk tangan. Belumnya, pada pendukungnya paslon Gadfan. Luar biasa banget. Baik, pertanyaan pertama. Apa solusi Anda ketika bekerja dalam tekanan? Berpikir dengan jalur yang sudah diberikan. Coba Gadfan bantu jawab, kurang jelas. Berpikir dengan tenang dan mengikuti alur yang telah diberikan. Iya, baik. Lanjutnya baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dilakukan, simak baik-baik. Bagaimana cara kamu dalam menangani perbedaan pendapat antara anggota OSIS yang kamu pimpin? Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota OSIS untuk memberikan usulan. Ya, cakep. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan pertama untuk paslon nomor 3. Seperti yang kita tahu bahwa ketika memilih di organisasi pasti akan ada pembagian waktu antara sekolah yang butuh tenaga dan waktu untuk belajar, juga organisasi yang butuh tenaga juga waktu. Bagaimana strategi kamu mengatur hal tersebut? Apa bisa diulang? Oke. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara kamu mengatur waktu agar pelajaran dan organisasi bisa berjalan lebih ringan? Menentukan kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas lebih awal. Oke, baik, beri tepuk tangan. Pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Keberanian, jiwa pemimpin, serta sanggup dalam menjalankan program-program yang telah ditentukan. Ya, bagus. Baik, pertanyaan berikutnya.
Setiap kita pasti punya masalah. Dimanapun kita berada, pasti ada masalah, termasuk nanti di internal OSIS. Lalu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah di internal OSIS? Dengan cara bermusyawarah pada seluruh anggota OSIS dan para dewan-dewan guru. Ya baik, tepuk tangan semuanya. Oke, pertanyaan kedua paslon nomor 3. Apa yang akan kamu lakukan jika ada murid yang merokok di lingkungan sekolah? Menegurnya dan memberikan kesempatan agar dia tidak mengulanginya lagi. Oke, beri tepuk tangan Kak. Ya, berlanjut pertanyaan ketiga. Seberapa penting sebuah organisasi? Cukup penting karena dapat melatih kedisiplinan, keberanian, dan kemampuan. Iya, bagus. Pertanyaan nomor 3 dari saya. Menjaga nama baik itu sangat penting. Ketika kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS, bagaimana cara kamu menjaga nama sekolah ini agar dipandang baik dari dalam, terutama nanti dari luar? Menjaga sikap dan perilaku, menghormati guru-guru dan masyarakat sekolah, serta menaati tata tertib sekolah. Ya, baik, cakap. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 untuk paslon nomor 3. Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, program kerja apa yang akan kamu lakukan untuk membuat sekolah ini lebih maju? Insya Allah saya akan mensukseskan kegiatan-kegiatan di hari besar seperti Maulid Nabi, 17-an, dan Muharram. Sisa 2 pertanyaan. Tanya sekarang yang nomor 4. Bagaimana cara Anda menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun siswa selama di sekolah? Saya akan berbaur dengan guru maupun siswa dan membahas tentang ketertarikan siswa serta menanggapi guru dan siswa dengan sopan. Iya, lumayan bagus. Ya, pertanyaan dari saya, strategi apa yang kamu nanti lakukan dalam mengharumkan nama baik sekolah? membentuk tim-tim seperti lomba futsal, lomba basket, lomba yang lain ke sekolah-sekolah lain. Baik, beri tepuk tangan dulu dong, buat semangat. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 4 untuk paslon nomor 3. Ekstrakurikuler adalah salah satu ajang untuk menggali kemampuan siswa selain dalam hal pelajaran.
Ada banyak ekstrakurikuler di sekolah kita. Apa yang akan kamu lakukan? Jika ada satu ekstrakurikuler atau beberapa ekstrakurikuler yang vakum, apakah kamu punya strategi agar ekskul tersebut bisa berjalan kembali? Mempromosikan ekskul tersebut dan mencari tahu alasan mengapa ekskul tersebut tidak berjalan dengan lancar. Oke, beri tepuk tangan. Akhirnya sampailah pertanyaan terakhir dan menentukan. Jadi minat atau rapat hati para peserta untuk memilih kamu. Seberapa yakin kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Sangat yakin karena saya memiliki program yang bisa membuat sekolah dengan baik, dan jika saya menjadi ketua OSIS, insya Allah saya akan menjadi pemimpin yang baik. Insya Allah. Iya, baik. Pertanyaan terakhir dari saya. Kamu tadi telah menyatakan kalau saya jadi ketua OSIS dan wakil OSIS, nanti program saya pokoknya bagus dan nanti akan berjalan dengan lancar. Kalau nanti suatu saat program kerja ada yang tidak berjalan, nah bagaimana tanggung jawab kamu sebagai ketua dan wakil OSIS? Mencari evaluasi untuk mengetahui penyebab isi dari program tersebut tidak berjalan dengan lancar. Iya, bagus. Luar biasa. Lanjut, Bang. Baik, ayo beri tepuk tangan yang meriah dulu dah. Pertanyaan terakhir nih soalnya, pertanyaan terakhir untuk paslon nomor 3, dan setelah ini kita akan segera melakukan pencoblosan. Tuh. Oke, Pak, lanjut pertanyaan kelima untuk paslon nomor 3. Baik, ketika kamu jadi ketua OSIS, kamu akan merangkul semua warga sekolah, baik yang senior maupun yang junior. Oke, pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan agar kesan senioritas bisa hilang di acara MPLS? Tapi senioritas harus dihilangkan dengan cara lebih sering berdiskusi antar senior dan junior dan membahas tentang kemajuan maupun kegiatan sekolah. Oke, beri tepuk tangan. Cakep kayaknya. Luar biasa. Baik, berikan kepada MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Calon ketua dan wakil. Mana suaranya untuk paslon nomor 1? Selanjutnya penayangan video para paslon yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Umar Eskom. Oke, video pertama akan ditayangkan tentang kepala sekolah. Baik, Bapak Umar, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halena Yasmin dari kelas 8A dan namaku Aliza Rahmadani dari kelas 81. Menjadi OSIS adalah cita-citaku sejak kecil, apalagi menjadi ketua OSIS. Rasanya bisa bersyukur banget. Aku adalah tipe seorang yang selalu ingin meraih sesuatu. Bagiku, aku tambah cerdas karena aku selalu berpikir mencapai. So, tunggu apa lagi? Yuk pilih nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari kelas 81. Kami adalah satu, melatih pola pikir kritis diri berencana, hubungan harmonis dan sinergi dengan seluruh warga sekolah. Tiga, memberikan ruangnya dan bakat secara maksimal kreativitas kawan-kawan di MTS Nur Sahaja. Visi kami dari pasal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sudah kita saksikan penayangan video calon ketua dan wakil ketua OSIS. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Tepuk tangannya yang kenceng dong. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Oh. Paslon 2 sah. Paslon sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Pak, ini mana Pak? Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah.
sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Pak, ini gimana? Paslon 3 tidak sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 1 sah. Ini ayam 1 ya kalau saya. Paslon 3 sah. Sangat saya. Itu saya. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Mana nih? Taruh. Paslon 2 paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Pak Diki, paslon 3 tidak saya. Pas saya, robek. Paslon 3 sah. Karet. Paslon 3 sah. 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 Berarti ini udah paslon 2 sah. Paslon 3 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 sah. Paslon 2 sah. Dah. Baik. Paslon 2 sah. Aduh. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 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 sah. Paslon 2. Paslon 1. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah.
Paslon 3 sah. Repeat. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon taruh. Dua, itu dua. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Aduh, ini mana? Nah, silakan. Ya, jadi kayaknya 3 itu, Pak. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Mana dulu? Taruh dulu ya. Aduh. Paslon 3 sah. Bagusnya. Itu itu. Itu. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Lihat. Mana lihat? Aduh, Dewan juri, gimana dewan juri? Itu kecil banget masalahnya, bikin patsul. Ayo, kata plus. Paslon 3 udah sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Habis banget. Enteng gak kadang enteng? Ini gak tembus. Tembus ya. Paslon 3 sah. 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 Sabar ya, tahan. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Kalau ini 3 ini lek. Ini. Oh. Ini ada 3 lubang, Rasa semua itu. 1, 2. Rasa. Ini dua. Oh. Rasa itu semuanya. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Sah. Ya Allah. 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Waduh. Pak, ini gimana? Juni. Paslon 2 sah.
Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Sah, sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Apri. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. 2 sah. Keluar kotak gitu. Oh nggak sah. Nomor 2 nggak sah. Kedua nggak sah. Lagi. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Satu itu. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Oke ya? Pak. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Kan sah. 2 sah. 2 sah. 2 sah. 3 sah. Ketepus. Oke. Paslon 2 tidak sah. Ketepus gimana? Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Pak, ini kalau 3 lubang ini gini. Paslon 3 tidak sah. Aduh, lapar ini. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 tidak sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. 3. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 1 sah.
Paslon 1 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 3 sah. Paslon 2 sah. Paslon 2 sah. Paslon 3 sah. Sah. Dan terakhir, paslon berapa? Paslon 3. Oke, penghitungan poin. Rantai. Oke. Poin yang diperoleh dari setiap paslon. Paslon 1 8 poin. Dapat suara. Dan paslon 2 61 suara. Paslon 3 124 suara. Selamat untuk paslon 3 periode 2023-2024. Selamat. Selamat bekerja sampai berjumpa di pencoblosan berikutnya. Terima kasih. Panjang semuanya. Amin. 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 Kacau.